Bab 43, menyelesaikan mereka. Aku sangat yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres, ucap Ketua Lin. Plok, 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 melihat semua berjalan sesuai rencana Fusi dan Senior Yung bergegas keluar. Ketua Lin yang melihat Fusi sama seperti orang yang sudah menghilang membuatnya yakin kalau dia masih berkaitan satu sama lain dan dirinya serta bawahannya sedang dipermainkan. Selamat karena berhasil menebaknya, ucap Senior Yung. Apa ini jebakan? Tanya Ketua Lin mencoba memastikan. Seharusnya kamu sendiri juga bisa mengetahuinya, ucap Senior Yung. Hahaha, baru kali ini aku melihat orang yang memiliki keberanian terang-terangan menjebakku, apalagi jebakan itu sama sekali tidak berguna, sahut Ketua Lin sambil tertawa sangat keras. Oh, dari mana kamu yakin jebakan kami tidak berguna? Apa kamu tidak penasaran kenapa kami membawa kalian berkumpul menjadi satu dan bukan malah berpencar, ucap Senior Yung. Memangnya kenapa? Tanya Ketua Lin. Itu agar kami bisa membantai kalian sekaligus, sama seperti yang sudah kalian lakukan pada orang lain, sahut Senior Yung. Ha, 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 ha. Ketua Lin tertawa sangat keras mendengar perkataan Senior Yung. Perkataan seperti itu bukan pertama kali didengar olehnya. Tapi semua yang berkata seperti itu sekarang sudah tinggal tulang belulang terkubur di mana-mana di sekitar Gunung Tengkorak. Kalian bukan orang pertama yang berkata seperti itu, tapi aku sangat menghargai keberanian kalian sebelum mati, ucap Ketua Lin. Kalian kenapa diam saja? Serang mereka, sambung Ketua Lin memerintah bandit bawahannya. Belasan bandit bawahan Ketua Lin mengeluarkan senjata masing-masing, semua langsung menyerang ke arah Fusi dan Senior Yung yang hanya menyunggingkan bibirnya. Fusi yang ingin mencoba jurus barunya bergegas mengeluarkan jurus tornado neraka di tangannya. Jurus tornado neraka yang ada di tangan Fusi semakin membesar membuat para bandit yang ingin maju memutuskan menghentikan langkahnya. Kalian Wus, belum sempat meminta bawahannya untuk terus menyerang pusaran yang semakin membesar membakar abis bawahannya. Teriakan terus menggema memekik telinga Ketua Lin. Tidak ingin mati begitu saja Ketua Lin bergegas menghindar bersiap melarikan diri. Baru kali ini Ketua Lin menghadapi jurus sehebat itu. Senior Yung yang sudah bersiap sejak Fusi mengeluarkan jurusnya membuat Ketua Lin tidak bisa lari kemanapun. Terlihat Ketua Lin menggertakkan giginya merasa sangat kesal dan marah. Kenapa ingin melarikan diri? Di mana keberanianmu tadi? Tanya Senior Yung. Hei, bukannya hanya 2 tikus saja siapa yang takut, sahut Ketua Lin. Melihat sudah tidak ada bawahan Ketua Bandit Fusi bergegas menarik kembali jurusnya. Fusi menghampiri Ketua Lin yang berdiri tidak jauh dari Senior Yung. Sekarang mau kamu selesaikan sendiri atau aku yang menyelesaikannya? Tanya Senior Yung. Tentu saja aku sendiri yang menyelesaikannya, ucap Fusi. Kalian mau membunuhku? Jangan bermimpi, sahut Ketua Lin. Fusi melompat sambil mengayunkan pedangnya, terlalu banyak bicara dirinya tidak akan menyelesaikan semuanya. Fusi menyerang lebih dulu agar semua selesai dan dirinya bisa melanjutkan kembali perjalanan. Treng, tangkisan dari Ketua Lin membuat Ruisi semakin bersemangat. Fusi terus menyerang tanpa henti memojokkan Ketua Lin yang semakin sadar keadaan saat ini sangat tidak menguntungkannya. Aku tidak bisa begini terus. Ternyata mereka bukan sembarang orang, ucap Ketua Lin. Aku harus segera mengirim sinyal bantuan, sambung Ketua Lin yang langsung melompat menjauh. Duar, sinyal bantuan yang dibunyikan Ketua Lin membuat Senior Yung terkejut. Senior Yung meneriaki Fusi memintanya untuk mengakhirinya dengan cepat. Mengerti maksud seniornya, Fusi bergerak cepat ke arah Ketua Lin. Fusi yang melompati pohon langsung menebas leher Ketua Lin yang tidak sempat menghindar. Tepat setelah Fusi menebas leher Ketua Lin, Senior Yung menarik tangannya dan membawanya menghilang. Senior Yung membawa Fusi menghilang berpindah menjauh melewati Gunung Tengkorak. Di tempat lain Ketua Bandit lainnya yang pergi baru sampai setengah jalan melihat sinyal meminta bantuan dari arah gunung. Keempat Ketua Bandit yang membawa ratusan anggotanya bergegas kembali ke gunung karena mereka yakin sesuatu yang buruk sedang terjadi di wilayah mereka sendiri.
Sesampainya di sana para ketua bandit dan seluruh bawahannya merasa sangat terkejut melihat bekas bakaran. Bukan hanya bekas bakaran yang membuat mereka terkejut, kepala ketua Lin yang tergeletak terpisah dari badannya membuat keempat ketua melotot tajam. Gunung Tengkorak adalah wilayah mereka. Para ketua penasaran siapa yang berani mencari masalah di wilayah mereka sendiri. Bedebah, siapa yang berani merusak wilayah kita? Ketua utama bandit Wan berteriak sangat keras membuat anggota lainnya langsung berlutut. Di antara para ketua utama bandit Wan adalah yang terkuat di antara yang lainnya. Jika ketua Wan marah mereka bisa saja terkena akibatnya. Tiba-tiba saja salah satu anggota bandit teringat sesuatu dan bergegas mengangkat tangannya. Ketua Wan yang melihat itu memintanya maju ke depan dan berdiri tepat di depannya. "Apa kamu mengetahui sesuatu?" tanya Ketua Wan. "Sebelum kita pergi aku dan rekanku menemukan bekas persinggahan tidak jauh dari wilayah kita. Tapi aku sudah memberitahukannya pada Ketua Lin," ucap bawahan bandit. "Aku sangat yakin itu pasti ulah mereka," sambungnya. "Setelah mengetahui itu apa yang kamu lakukan?" tanya Ketua Wan. "Setelah memeriksa beberapa tempat kami tidak menemukan siapapun." Ketua Lin mengatakan kalau tidak perlu memikirkannya karena tidak mungkin orang-orang itu bisa berbuat apapun, ucap bawahan. Jelep, satu pisau langsung ditancapkan oleh Ketua Wan ke perut bawahannya sampai sang bawahan menghembuskan nafas terakhirnya. Pisaunya yang berlumuran darah dicabut kembali dan meminta ketua lainnya membersihkannya. "Sejak kapan kita memiliki bawahan yang tidak berguna? Jika dia sudah tahu seperti itu seharusnya dia mencari sampai dapat dan bukan malah ikut kita pergi," ucap Ketua Wan. "Saudaraku jangan marah, yang terpenting untuk kita saat ini adalah mencari siapa pelakunya. Dengan begitu kita bisa membalaskan dendam saudara Lim," ucap Ketua Tun. "Benar, saudara Wan marah tidak akan bisa membalikkan situasinya seperti semula," sahut Ketua Gan. "Kalau begitu apa yang kalian tunggu, cepat cari orang yang membunuh dan menghancurkan tempat ini sekarang juga," ucap Ketua Wan memerintah kedua ketua lainnya yang masih saudaranya. "Saudara Wan, ini pisau kamu. Lain kali kamu tidak perlu turun tangan untuk membunuh bawahan yang tidak berguna," sahut Ketua Lan, saudara kembar Ketua Wan. "Mau bagaimana lagi, aku sudah terlanjur emosi," ucap Ketua Wan mengepalkan tangannya. "Kalau begitu saudara Wan, kamu beristirahatlah dulu, aku akan membereskan semua yang ada di sini sambil menunggu saudara lainnya mendapatkan hasil," sahut Ketua Lan. Tidak menjawab perkataan saudara kembarnya, Ketua Wan bergegas pergi masuk ke rumahnya. Wajahnya masih terlihat sangat kesal dan marah mengetahui saudaranya mati serta tempatnya yang terbakar. Senior Yung yang berhasil membawa Fusi berpindah tempat menarik nafas lega. Jika dirinya dan Fusi terlambat pergi mereka akan lebih kesulitan lagi untuk melewati Gunung Tengkorak. Untuk sekarang kita aman sementara waktu. Setelah pulang nanti kita pasti akan berurusan lagi dengan mereka," ucap Senior Yung. "Kalau begitu kita tinggal menghadapi saja mereka semua," sahut Fusi. "Setelah selesai nanti kita memang tidak memiliki pilihan selain menghadapi mereka. Sudahlah kita lanjutkan saja perjalanan karena rintangan masih belum berakhir," ucap Senior Yung sambil berjalan pergi diikuti Fusi dari belakang. Bab 44, bukan sembarang kota. Fusi mengikuti seniornya dari belakang sambil terus penasaran rintangan apalagi yang akan dihadapinya. Jika Gunung Tengkorak dan para bandit adalah permasalahan utama, rintangan selanjutnya pasti sangat mudah pikirnya. Setelah berjalan satu harian penuh keduanya tiba di kota kecil. Sebelum mereka memasuki hutan menuju goa mereka akan terlebih dulu melewati kota kecil. Kota kecil yang mereka lewati bukan sembarang kota karena yang ada di dalamnya semua masih keturunan penyihir. Jika mereka menyinggung salah satunya saja mereka akan dalam masalah lagi. "Kamu harus ingat apapun yang terjadi nanti berusahalah tetap sabar," ucap Senior Yung menghentikan langkahnya sebelum sampai di gerbang kota. "Memangnya apa ada yang aneh dengan kota ini?" tanya Fusi. "Kota ini adalah kota keturunan penyihir asli. Jika kita menyinggung salah satu dari mereka kita akan terkena masalah dan waktu kita akan terbuang untuk menghadapi mereka. Jadi jalan satu-satunya untuk tidak membuang waktu kita jangan sampai mencari masalah," ucap Senior Yung. "Baiklah, aku sendiri memang orang yang tidak suka mencari masalah.
Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh membalas jika ada mencari masalah dengan kita bukan, sahut Fuzi. Park, aku tidak tahu kalau itu, sudahlah kita berjalan saja, ucap senior Yung. Keduanya yang sama-sama diam berjalan melewati gerbang kota. Beberapa langkah memasuki gerbang kota mereka tidak merasakan keanehan sama sekali, tapi setelah 100 meter melewati gerbang kota semua yang tidak biasa terlihat di sana. Fuzi baru pertama kali melihat seperti apa para penyihir aslinya. Fuzi sama sekali tidak menyangka jika para penyihir tidak seburuk rupa yang diceritakan orang-orang, bahkan Fuzi sangat yakin jika para penyihir memiliki kecantikan sempurna. Melihat Fuzi terus memperhatikan ke arah para penyihir yang beraktivitas, senior Yung menepuk pundaknya. Senior Yung juga berbisik untuk tidak melihat ke arah mereka terus-menerus karena mungkin saja mereka akan tersinggung dan tidak terima terus diperhatikan. Mendengar perkataan seniornya, Fuzi langsung mengalihkan pandangannya melihat ke depan. Keduanya berjalan lurus tanpa memperhatikan para penyihir yang saat ini melihat ke arah mereka. Wus, satu bola api dilemparkan ke arah keduanya membuat Fuzi dan senior Yung sama-sama melompat menghindar. Keduanya melihat ke atas menatap penyihir tua yang juga menatap tajam ke arah mereka. Kotaku tidak bisa dilewati oleh sembarang orang, kalian yang asal lewat saja harus menerima hukuman, ucap pemimpin penyihir. Tepat setelah selesai berbicara, Fuzi dan seniornya sudah dikepung oleh puluhan penyihir. Keduanya masih diam karena tidak ingin mencari masalah dan berharap semua bisa dibicarakan baik-baik agar cepat selesai. Kami hanya ingin melewati kota ini, tidak memiliki maksud lain, ucap senior Yung. Aku tidak percaya kalian pasti mata-mata yang dikirim oleh anggota kerajaan. Kalian kemari ingin mengambil sesuatu milik kami, sahut pemimpin penyihir. Ha, 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 kami sama sekali tidak bermaksud, ucap senior Yung mencoba menjelaskan. Aku tidak akan percaya, tunggu apalagi kurung mereka berdua di penjara bawah tanah, sahut pemimpin penyihir. Cih, kita tidak mencari masalah lebih dulu tapi mereka yang mencari masalah pada kita. Kalau begitu bukan salahku jika membalas mereka, ucap Fuzi pelan. Benar, apalagi mereka hanya para penyihir. Mereka hanya mengandalkan mana mereka tidak seperti kamu dan seniormu yang kultivator, sahut Lulang. Seharusnya kalian berdua menunjukkan pada mereka siapa yang terkuat, dengan begitu mereka tidak akan mencari masalah lagi, sambung Lulang. Aku setuju, ucap Fuzi. Beberapa penyihir langsung membaca mantra agar Fuzi dan seniornya tidak bisa melakukan apapun. Walau sudah seperti itu, Fuzi melihat seniornya masih hanya diam. Aku sama sekali belum pernah melepaskan diri dari mantra, ucap Fuzi. Mantra tidak hanya bisa dilepas dengan mantra, kamu hanya perlu mengalihkan perhatian yang menggunakan mantra untukmu, sahut Lulang. Fuzi yang mendengar perkataan Lulang sudah mengerti apa yang harus dilakukannya. Fuzi mengeluarkan jurus bayangannya untuk mengecoh para penyihir yang memberi mantra padanya. Kalian lihatlah di sana, bagaimana cara kalian melakukannya. Pemimpin penyihir yang melihat bayangan Fuzi sangat marah besar, karena para penyihir tidak mengetahui sama sekali tentang kultivasi dan jurus. Mereka tidak tahu jika yang di sana adalah bayangan Fuzi, apalagi bayangan Fuzi bergerak sangat cepat. Setelah berhasil mengalihkan perhatian para penyihir yang memberi mantra padanya, Fuzi mencoba membebaskan dirinya dan berhasil. Fuzi juga langsung menyerang penyihir yang memanterai senior Yung. Agar tidak terkena mantra lagi, kamu harus menjaga jarak setidaknya 10 meter dari para penyihir. Karena mereka hanya keturunan penyihir, untuk membacakan mantra mereka memiliki batasan, ucap Lulang. Aku mengerti, sahut Fuzi. Fuzi bertelepati pada senior Yung memintanya agar menjaga jarak 10 meter dari para penyihir. Fuzi juga mengatakan pada senior Yung kali ini bukan dirinya yang mencari masalah lebih dulu. Karena memang yang mencari masalah bukan dirinya maupun Fuzi, senior Yung tidak memiliki pilihan selain hanya diam. Senior Yung juga berpikir para memang pantas diberi pelajaran karena lebih dulu mengganggu mereka. Pastikan tidak melukai mereka apalagi sampai membunuhnya, ucap senior Yung. Tapi senior, bagaimana memberi mereka pelajaran jika tidak boleh melukai mereka, sahut Fuzi. Kamu pikirkan caranya sendiri, ucap senior Yung. Ha, ha,
Ha. Fusi mencoba berpikir bagaimana cara memberikan para penyihir pelajaran. Tiba-tiba saja Fusi teringat tentang satu buku yang pernah dibacanya secara diam-diam. Zaman dulu para penyihir sangat mengagungkan naga dan bagi mereka naga adalah hewan pembawa anugerah. Sambil tersenyum penuh arti, Fusi sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Lulang, aku membutuhkan bantuanmu, ucap Fusi. Dari senyuman kamu itu aku sudah tahu kalau kamu membutuhkan bantuanku, sahut Lulang. Karena para penyihir mengagungkan naga, bisakah kamu memberitahu mereka tentang keberadaanmu tapi tidak menunjukkan wujud kamu, ucap Fusi. Itu bisa saja, tapi aku harus mengambil alih tubuhmu. Dengan begitu hanya mereka saja yang bisa melihatku, tidak akan ada orang luar yang bisa merasakan kehadiranku, sahut Lulang. Itu juga tidak masalah, ucap Fusi. Pemimpin penyihir yang melihat Fusi dan seniornya menjauh meminta para penyihir lain untuk mendekatinya. Bagaimanapun juga keduanya harus masuk ke dalam penjara agar mereka tidak salah langkah dengan membiarkan para mata-mata kerajaan memasuki wilayah mereka. Senior Yung yang melihat ke arah Fusi lupa jika dirinya harus terus menghindar. Karena terlalu fokus melihat dan memikirkan rencana Fusi, Senior Yung kembali terkena mantra para penyihir. Apa yang dilakukannya? Kenapa dia hanya diam saja? Gumam Senior Yung terus menatap Fusi.